Oke, jumpa lagi sahabat. Sebentar ya, saya posisikan dulu kameranya ini. Soalnya belum ada yang bantuin ini megang kamera. Kita posisikan dulu. Mudah-mudahan kelihatan ya. Soalnya yang buat videonya ini orang yang tidak bisa melihat. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang sudah setia menonton video saya, dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif di dalam diri saudara-saudara semuanya, dan bisa dijadikan sebuah motivasi, dan Anda lebih mengetahui lagi arti bersyukur yang sebenarnya. Dulu terang benderang, sebelum semuanya menjadi gelap. Artinya dulu saya masih bisa melihat sebelum saya menjadi total blind seperti ini. Jadi waktu saya lahir sampai umur 9 tahun, saya masih bisa melihat dunia. Seperti itu sahabat. Dulu itu waktu saya lahir, saya memang sudah menjadi tunanetra. Hanya waktu itu tunanetra low vision, di mana saya masih memiliki sisa penglihatan dan jarak pandangnya itu masih cukup jauh seperti itu. Saya melihat dengan mata sebelah kiri, dan waktu lahir itu mata saya sebelah kanan yang sudah tidak bisa berfungsi seperti itu. Saya hanya bisa melihat dengan mata sebelah kiri gitu. Sampai dengan kelas 3 SD, saya mulai merasakan penglihatan saya menurun gitu. Mulai dari saya kesulitan melihat benda-benda tulisan ya. Awalnya tulisan dulu gitu. Karena kan waktu kelas 1 SD sampai kelas 3 SD, saya bersekolah di sekolah umum. Saya belum bersekolah di sekolah luar biasa atau biasa dikenal SLB gitu. Jadi saya waktu itu masih memakai tulisan awas gitu, bukan tulisan braille gitu. Saya kelas 3 SD itu merasakan penglihatan saya mulai menurun seperti itu. Dari mulai saya kesulitan untuk melihat tulisan sampai saya 0 seperti ini. Jadi dulu bertahap gitu. Mulai kelas 3 SD itu bertahap. Awalnya saya tidak bisa melihat tulisan sampai saya harus pindah bersekolah ke SLB, dan waktunya itu lama gitu. Berbulan-bulan baru saya sekolah di SLB karena kurangnya pengetahuan orang tua. Dan waktu itu juga saya tidak pernah ditangani oleh dokter spesialis mata. Bahkan jarang banget waktu itu ditangani oleh medis, karena ya namanya juga orang tua di kampung gitu, pengetahuannya masih minim banget tentang kedokteran, apalagi spesialis mata gitu. Dan ditambah lagi dengan perekonomian keluarga waktu itu, sehingga saya tidak mendapatkan penanganan yang begitu serius dengan kondisi saya seperti ini. Perkiraan orang tua dulu ketika saya lahir, saya masih bisa melihat sampai dengan saya menjadi tumbuh besar, tumbuh menjadi anak kecil yang senang bermain. Perkiraan orang tua dulu makin besar penglihatan saya makin bagus, dan ternyata itu salah. Berbanding terbalik dengan pemahaman mereka. Bukannya makin bagus penglihatan saya, malah makin menurun seperti yang saya katakan tadi. Kelas 1 sampai kelas 3 SD, saya bersekolah di sekolah umum itu, saya belum mengalami kesulitan yang namanya sulit untuk melihat di sekitar, seperti melihat objek-objek yang kecil seperti tulisan itu kan.
saya masih belum mengalami kesulitan seperti itu. Jadi biasa-biasa aja, tiada penanganan waktu itu, dan orang tua saya menganggap tidak ada masalah di dalam diri saya gitu. Sampai dengan kelas 3 SD saya merasakan perubahan yang perubahan di kondisi penglihatan saya. Pelan-pelan gitu, bertahap. Saya merasakan waktu itu silau ketika melihat tulisan di papan tulis, dan merasakan juga sulit untuk melihat tulisan yang ada di buku, ya, di buku saya. Dan saya dulu waktu kelas 3 SD suka ditertawain gitu. Tulisan saya sudah mulai amburadul, dan sampai saya juga dimarahi guru gitu. Kok tulisan kamu mulai jelek gitu? Dan ya mereka tidak tahu gitu, orang-orang di sekitar saya tidak tahu, dan mereka tidak peduli akan hal itu gitu. Bukan mereka memikirkan kondisi penglihatan saya, justru mereka menyalahkan apa yang mereka lihat, apa yang tampak di depan mereka gitu. Mereka menyalahkan tulisan saya gitu, tidak bagus, tanpa memikirkan bagaimana keadaan saya seperti itu. Dan awalnya hanya saya sendiri gitu yang tahu gitu. Penglihatan saya menurun gitu. Saya mulai kesulitan melihat tulisan di papan tulis, dan sampai pada suatu saat guru saya kelas 3 waktu itu yang bilang tulisan saya itu sudah mulai jelek, dan akhirnya dia mulai sadar, oh ini anak sudah sulit gitu untuk melihat tulisan gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mau lagi ke sekolah, karena ya penglihatan saya waktu itu berubah gitu, seperti itu. Dan saya bicara sama mama saya ingin berhenti untuk sekolah gitu, karena saya tidak bisa lihat lagi tulisan di papan tulis. Saya sudah susah melihat tulisan di papan tulis, dan guru juga sudah mulai tidak memaksa saya untuk belajar di sekolah, dan bahkan di pelajaran di sekolah itu saya sudah tidak dikasih tugas lagi karena keadaan seperti itu. Di situ saya mulai berpikir, untuk apa gitu saya ke sekolah kalau hanya saya pergi duduk-duduk aja, tidak dikasih tugas apa-apa, dan merasa terpojokan. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sekolah seperti itu. Dan perubahan yang saya rasakan itu ketika saya bangun tidur gitu. Kok beda gitu yang dengan hari ini dibanding kemarin gitu. Kenapa setiap saya bangun tidur saya merasa mata saya silau gitu, melihat cahaya di luar kayak silau banget gitu, seperti itu. Dan itu kan tidak ada yang mengetahui gitu, hanya diri saya yang mengetahui. Dan saya harus ngomong juga, waktu itu kan masih kecil gitu, saya gimana caranya ngomong gitu, belum tahu gitu caranya ngomong ke orang tua kalau penglihatan saya seperti itu. Dan saya juga kurang mengerti, mungkin waktu itu saya tidak menganggapnya suatu masalah gitu, dan rasa takut tidak ada juga sih waktu itu. Hanya oh ya saya sulit gitu lihat, gimana ya waktu itu, sulit lah dimengerti karena mungkin masih kecil gitu, karena kurangnya juga stimulus dari orang tua gitu. Harusnya kalau misalnya seperti orang-orang tua pada umumnya kayak di kota-kota besar sana gitu, harusnya di setiap saat mereka itu melakukan suatu stimulus gitu untuk kelihatan saya gitu. Mereka harusnya setiap hari mengecek gitu, karena kan saya ini kan lahir dengan kekurangan. Harusnya setiap hari itu mereka mengecek keadaan penglihatan saya gitu, dengan apa aja gitu. Mereka itu menyadarinya ketika saya sudah mulai menabrak-nabrak gitu. Saya sudah mulai menabrak-nabrak.
emang sih waktu itu saya ngomong ke orang tua, tapi ngomongnya itu bukan lebih kepada permasalahan penglihatan saya gitu. Memang ada kaitannya dengan itu, hanya saya ngomongnya waktu itu sudah tidak bisa aktif lagi di sekolah gitu, karena itu saya sulit untuk lihat tulisan gitu. Hanya itu saja. Dan yang yang menyedihkan gitu, tidak ada tindak lanjut gitu dari orang tua saya ketika mereka tahu penglihatan saya menurun gitu, seperti itu. Gak ada tindak lanjut. Maksudnya mau dibawa ke dokter lah, atau mau dicariin itu, ya kembali lagi karena faktor perekonomian keluarga gitu waktu itu. Dan perlahan-lahan dari objek kecil, saya tidak bisa melihat objek kecil, bertahap sampai saya tidak bisa melihat benda-benda yang besar di sekitar saya, wajah orang, saya sudah kesulitan untuk melihatnya, dan sampai saya nabrak-nabrak. Nah gitu. Pada waktu itu orang tua saya sudah betul-betul mulai paham, oh ini anak ternyata penglihatannya menurun gitu. Sampai dengan saya hanya melihat cahaya dan betul-betul menjadi total blind. Sampai kelas 1 SMP saya sudah merasakan total blind. Dan mulai waktu itu saya merasakan di bola mata gitu sudah sakit-sakit gitu, sakit. Dan yang anehnya lagi, ketika saya ngomong saya sakit mata, nggak ada tindak lanjut gitu. Misalnya mau diperiksa ke dokter, mau dibawa kemana gitu, tidak ada ya. Dan kadang-kadang ketika saya berpikir tentang itu, kadang-kadang saat ini menjadi dendam gitu di dalam diri saya terhadap mereka. Tapi ya saya lebih-lebih berserah diri kepada Allah, lebih percaya pada takdir. Mungkin sudah menjadi jalan hidup saya untuk menjadi tunanetra total blind gitu. Sedih sih, tapi ya gimana lagi gitu. Terpukul, ya kalau terpukul sih merasa terpukul, hanya kan ya kita kan sebagai manusia kan nggak selamanya akan merasakan itu gitu. Kita tetap berusaha gitu untuk menghilangkan itu gitu. Dan pada akhirnya waktu SMP saya di SLB itu belajar untuk pakai tongkat gitu, memutuskan untuk memakai tongkat. Jadi saya pakai tongkat tunanetra itu ketika saya SMP gitu. Dan waktu itu hari anehnya ibu saya itu ketika saya pakai tongkat, mereka bilang kayak gini, untuk apa gitu ngambil yang kayak gitu ngambil tongkat-tongkat, pakai tongkat-tongkat kayak gitu. Harusnya kan mereka itu berpikir ketika saya mau pakai tongkat itu, saya mengambil tongkat, minta tongkat sama guru saya di sekolah, harusnya itu mereka itu berpikir, oh dia minta tongkat, berarti dia sudah tidak bisa melihat lagi gitu. Jujur aja gitu, mereka tidak menyadari hal itu gitu, tidak begitu menyadari gitu tentang penurunan penglihatan saya gitu seperti waktu itu gitu. Dan kalau misalnya ini kadang saya hanya pendam di dalam hati saya gitu, bagaimana ya lihat penglihatan saya makin menurun nih, bagaimana, tapi nggak pernah diomongin sama orang tua gitu. Misalnya mau ngomong, ma bagaimana itu, atau pa bagaimana penglihatan saya mulai menurun nih, bawa ke dokter gitu. Nah kalau mungkin saya mengalaminya dengan pola pikir saya seperti sekarang ini, mungkin saya akan berkata seperti itu. Cuman masalahnya waktu itu saya masih kecil gitu, saya masih kecil,
dan tidak ditahu gitu. Mereka sih tahu hanya taunya mereka tidak tahu gitu sampai saya betul-betul nol gitu. Nanti sekarang ini baru mereka sadar kalau saya sudah kelihatannya betul-betul nol atau total blind seperti itu gitu. Ya itulah motivasi ya, terus ada motivasi di dalam diri gitu, dalam motivasi diri sendiri, tetap semangat gitu. Saya semangatnya ketika saya banyak menjumpai teman-teman saya tunanetra gitu. Ada yang tunanetranya dari lahir, itu yang membuat saya berpikir lagi, dia aja dari lahir udah kayak gitu, apalagi saya dong yang harusnya bersyukur gitu pernah melihat keindahan dunia gitu, seperti itu semuanya sebelum semuanya menjadi ya seperti sekarang ini gitu. Ya gitu guys, kalau berbagi pengalaman tentang keadaan saya ya seperti itu gitu. Ya kalau terpukul sih pastinya merasa terpukul gitu, akhirnya menurun sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini saya sudah betul-betul total blind. Hanya anehnya itu saya tidak merasa gelap gitu guys. Anehnya saya tidak merasa gelap gitu. Jadi di sekitar saya ini seakan-akan saya masih kayak dulu gitu, Jadi ketika malam saya pikirkan ada ruangan, ada lampu, ada warna-warna di sekitar gitu. Jadi yang saya lihat dulu itu masih ada di dalam benak saya dan mungkin menjadi motivasi di dalam diri saya gitu. Kayak gitu. Ketika saya keluar, gimana ya? Saya tidak gelap sih memang. Ya nyatanya memang gelap gitu karena tidak bisa melihat cahaya. Hanya saya bisa melihat cahaya dan cahayanya itu ada dalam imajinasi diri saya sendiri. Seperti itu guys. Dan ya itulah vlog saya kali ini, hanya berbagi cerita tentang keadaan saya tunanetra sampai dengan saya menjadi total blind. Nantikan cerita-cerita saya selanjutnya mengenai keadaan diri saya, sambungannya dari cerita ini gitu. Ya, jadi jangan dibuat satu kali supaya sahabat semuanya penasaran bagaimana perasaan saya ketika menjadi total blind. Ya, itu yang saya akan ceritakan nanti. Tapi itu di episode selanjutnya. Makanya ikuti terus video saya agar kalian tetap terinspirasi, termotivasi, dan lebih mengetahui lagi arti bersyukur yang sebenarnya ketika menonton video-video saya. Jangan lupa di like, share. Yang belum subscribe, yang baru menonton video ini, di subscribe dulu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka layar sebelumnya.